Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga yang sehat selalu diberi kesehatan, dan yang sedang kurang sehat mungkin dapat pulih seperti sedia kala. Dan jangan lupa untuk selalu semangat dan selalu bersyukur. Nah, pertama dan utama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta, pemateri, dan pihak panitia di acara belajar bareng investasi Advance Series yang diselenggarakan oleh kelompok studi pasar modal FEB Undip pada pagi hari ini. Saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Gading, bisa dipanggil Gading, selaku MC yang tentunya akan memandu dan membimbing jalannya acara kita, yaitu belajar bareng investasi pada tanggal 24 Juli 2021. Oke, kepada teman-teman peserta yang hadir, dipersilahkan untuk segera mengisi absensi pada link yang telah diberikan oleh pihak panitia pada kolom meeting chat, dan mungkin bisa on cam terlebih dahulu nih teman-teman. Mungkin bisa ditunggu dulu nih biar teman-teman bisa on cam. Nah, itu linknya sudah ada di-share oleh pihak operator di meeting chat, mungkin bisa diklik dulu dan diisi absensinya terlebih dahulu. Dan bagi yang belum on cam dulu. Oke, karena waktu telah menunjukkan pukul 9:53, maka dengan ini acara belajar bareng investasi akan segera kita mulai. Namun sebelum memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara kita nanti dapat berjalan dengan lancar dan juga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sekali lagi, semua peserta dipersilahkan untuk mengisi absensi pada link yang telah diberikan oleh pihak panitia pada kolom meeting chat. Nah, mungkin bisa diisi terlebih dahulu bagi yang baru join juga. Oke, sepertinya sudah saatnya nih untuk rangkaian acara belajar bareng investasi kali ini kita mulai. Nah, pada acara BBI kali ini, pada pagi hari ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa keren, yaitu dari Philip Sekuritas Indonesia. Ada Ibu Helen selaku Equity Analyst, di mana pada kesempatan ini beliau tentunya membawakan materi yang tak kalah luar biasanya bermanfaatnya buat kita nanti, yaitu mengenai rasio laporan keuangan dan korelasinya. Nah, sebelum kita mengundang beliau untuk membawakan materi, alangkah baiknya kita berkenalan sekilas dulu nih dengan beliau melalui CV-nya. Mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu, operator. Nah, udah kelihatan. Baik,
Berikut ini adalah CV dari Ibu Helen selaku pembicara kita hari ini. Beliau menempuh pendidikan Bachelor Degree in Finance di Kwik Kian Gi School of Business sebelum menjadi Equity Analyst Philip Sekuritas Indonesia di tahun 2021. Beliau memiliki pengalaman di PT Mega Capital Sekuritas sebagai Senior Equity, Research Analyst di PT Trust Securities, Head of Research di Finan Corpindo Nusa, serta sebagai Research Analyst PT Sarijaya Permana Sekuritas. Selain itu, dapat dilihat pula di CV ada accomplishment atau prestasi yang telah ditampilkan pada CV pembicara. Nah, begitu sekilas daripada pengalaman Ibu Helen selaku Equity Analyst di PT Philip Sekuritas Indonesia. Sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Helen yang sudah berkenan hadir untuk membagikan ilmunya kepada kami di acara BBI ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi karena teman-teman ini sudah sangat excited sekali untuk mendengar pemaparan materi dari Ibu Helen. Tapi kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi Ibu Helen. Halo, selamat pagi, Salsa dan teman-teman semuanya. Suara saya kedengaran jelas nggak nih? Kedengaran jelas, Ibu. Oke, kita mulai acaranya aja ya. Oh iya, baik. Sebelumnya kabarnya bagaimana, Bu? Sehat? Ya, sehat. Bagaimana juga kabar dengan teman-teman sekalian? Semoga tetap sehat ya di tengah Amin, pandemi ini. amin. Amin, baik Bu. Mungkin ini saya persilahkan langsung karena teman-teman sudah sangat excited ya Bu. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya. Oke. Nah, apakah layarnya sudah kelihatan, Salsa? Sudah kelihatan Bu. Oke. Ya. Nah, selamat pagi, Salsa dan juga teman-teman sekalian dari Undip. Terima kasih banyak sudah bergabung pada kesempatan kali ini untuk belajar mengenai investasi bersama dengan BBI. Perkenalkan, saya Helen dari Philip Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi dan di pasar modal Indonesia. Nah, kita mulai terlebih dahulu ya ke teman-teman. Sebenarnya kita kan sering membahas mengenai investasi, tapi sebenarnya investasi itu apa sih? Nah, investasi itu adalah upaya menanamkan modal atau dana milik kita dengan harapan supaya kita mendapatkan keuntungan di masa yang akan mendatang. Nah, lalu apa saja instrumen investasi yang teman-teman bisa miliki? Nah, dan ada beberapa contoh instrumen investasi yang mungkin teman-teman sudah sering dengar. Misalnya adalah seperti saham, ada juga reksadana, ada obligasi, baik obligasi perusahaan swasta maupun obligasi negara. Lalu juga ada deposito, logam mulia, serta properti, seperti tanah, rumah, maupun apartemen. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai investasi saham. Nah, sebenarnya apa sih saham itu? Pasti teman-teman udah sangat sering dengar mengenai saham, tapi apakah saham itu sebenarnya? Nah, saham adalah tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham berarti investor ikut menyertakan modal di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan itu sendiri terbagi menjadi perusahaan yang sudah go public maupun perusahaan yang masih private. Nah, perusahaan go public ini adalah perusahaan yang sudah menjual sahamnya di bursa saham. Kalau di Indonesia, kita memiliki Bursa Efek Indonesia. Dan perusahaan yang go public ini akan menjual sahamnya di bursa dan kemudian menawarkan kepada masyarakat yang tertarik untuk membeli. Sehingga kita bisa ambil kebagian dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Jadi meskipun kita hanya memiliki 10 lembar saham, kita juga bisa dianggap sebagai salah satu dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, lalu kenapa kita mau melakukan investasi di saham? Apa sih untung dan ruginya? Nah, keuntungan dari saham ini ada dua, yaitu dividen dan yang kedua adalah capital gain. Nah, dividen adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Biasanya dibagikan 1-2 kali dalam setahun. Bagian dari laba bersih ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Bisa 50% dari laba bersih, bisa 100% dari laba bersih, yang akan kemudian dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
Lalu keuntungan yang kedua adalah capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual, di mana harga jual melebihi harga kita membeli saham. Itulah yang disebut keuntungan yang di capital gain. Lalu apa untung rugi dari saham? Tadi kita membahas juga keuntungannya, dan tentu saja ada resiko dari kepemilikan saham. Seperti yang kita sering dengar, yaitu big risk, big return, di mana ekspektasi dari keuntungan yang besar tentu memiliki resiko juga. Lalu apa sih resiko dari kepemilikan saham ini? Ya, yang pertama adalah capital loss. Ini merupakan kebalikan dari capital gain, di mana harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli. Misalnya teman-teman membeli saham senilai Rp1.000 per lembar saham, lalu dijual dengan harga Rp500. Nah, tentu ketika dijual kita mengalami rugi sebesar Rp500 per lembar. Itu yang disebut dengan capital loss. Lalu yang kedua adalah risiko likuidasi. Risiko tersebut timbul karena perusahaan mengalami kebangkrutan atau dibubarkan. Bisa jadi karena ada beragam hal yang menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut. Tentunya sebagai kalau investor memiliki saham tersebut, maka saham tersebut tidak akan ada memiliki nilainya lagi. Lalu yang berikutnya adalah IHSG. Apa sih IHSG itu? Kalau teman-teman sering membaca berita, pasti sering sekali ditulis katakanlah di berita, wah hari ini IHSG naik 0, sekian persen. Wah IHSG hari ini turun, IHSG terbang. Nah, sebenarnya apakah IHSG itu? IHSG adalah indikator pergerakan harga saham, di mana IHSG menggunakan semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai komponen perhitungan indeks. Saat ini ada ratusan perusahaan yang tercatat di bursa. Nah, semua perusahaan ini tercatat dan digabungkan sebagai satu. Jadi itulah yang disebut dengan IHSG. Nah, apabila kita melihat kalau IHSG itu naik, berarti mayoritas harga saham perdagangan pada hari ini semakin naik. Begitu juga dengan kebalikannya. Kalau misalnya IO, kita melihat berita, oh IHSG hari ini turun 0,5%, berarti mayoritas saham yang ada di Bursa Indonesia mengalami penurunan harga pada hari perdagangan tersebut. Adapun dari bursa sendiri, kita saat ini IHSG dari bursa sendiri baru melakukan klasifikasi industri yang baru. Sebelumnya ada 9 sektor di Bursa Indonesia dan kemudian diubah menjadi 11 dengan memindahkan beberapa emiten dari satu sektor ke sektor lainnya serta menambah sektor baru dan juga memecah. Nah, sektor-sektor yang ada di itu misalnya kita lihat ada sektor energi, ada sektor bahan baku, sektor industri, sektor konsumer yang dibagikan menjadi konsumer primer dan non-primer, lalu ada sektor kesehatan yang misalnya terdiri dari saham perusahaan-perusahaan rumah sakit, perusahaan obat. Lalu ada juga sektor finansial yang terdiri dari bank maupun perusahaan asuransi dan pembiayaan. Lalu ada sektor properti dan real estate. Nah, ini terdiri dari perusahaan-perusahaan properti. Ada pengelola mall, ada pengembang perumahan maupun apartemen. Lalu juga kita ada sektor transportasi, yaitu jasa transportasi di Indonesia, misalnya pesawat. Lalu juga ada sektor energi, nah ini terdiri dari perusahaan-perusahaan tambang. Lalu juga ada sektor infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sesuai namanya, yaitu seperti infrastruktur dasar. Antara lain kita lihat isinya ada perusahaan telekomunikasi. Nah, sektor yang paling baru ini adalah sektor teknologi. Sektor teknologi ini baru-baru saja ini didirikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini bahwa dengan maraknya perusahaan-perusahaan teknologi maupun startup unicorn yang berencana untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengar bahwa baru-baru ini Bukalapak ada yaitu perusahaan e-commerce dan juga pertama yang berencana listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah contoh perusahaan-perusahaan yang ada di bursa. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan nama-nama yang ada di layar kita sekarang ini.
Contohnya misalnya kita lihat dari sektor consumer. Nah, sektor consumer ada sektor consumer primer maupun sektor consumer non-primer misalnya. Sektor consumer primer tersebut adalah sektor consumer yang selalu dibutuhkan sepanjang tahun dan esensial. Nah, contohnya seperti misalnya adalah Indofood maupun juga dengan Mayora. Nah, teman-teman pasti sudah cukup familiar dengan Indofood, dengan misalnya produknya yang rata-rata kita semua udah pernah mencoba, yaitu Indomie, misalnya. Lalu sektor non-consumer, non-primer, misalnya adalah seperti Hardware maupun Matahari Department Store, ada juga seperti Ramayana, maupun seperti Mitra Adi Perkasa dengan Sogo, Starbucks maupun Burger King. Mungkin teman-teman juga udah pasti pernah mencicipi produk-produk mereka. Nah, lalu juga ada seperti bank-bank besar seperti BCA, BNI, rumah sakit seperti Mitra Keluarga, Siloam maupun Hermina. Lalu juga ada perusahaan tambang seperti Adaro, Antam, PTBA. Mungkin teman-teman familiar dengan Antam karena Antam ini adalah pemilik logam mulia yang biasa menjual emas. Lalu juga ada Unilever, mungkin teman-teman juga tahu dengan produk-produk yang ya rata-rata kita punya di rumah masing-masing seperti sabun, sampo, maupun pencuci piring. Lalu juga ada seperti perusahaan penerbangan seperti Garuda, perusahaan telekomunikasi seperti Telkom, Excel, Indosat. Lalu juga ada stasiun televisi seperti MNC Group yang memiliki RCTI dan juga Global TV serta MNC TV. Lalu juga ada Sido muncul dengan produknya yaitu tolak angin. Nah, sebenarnya ada ratusan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, cuma kali ini dengan contohnya dengan keterbatasan halaman, contohnya hanya beberapa saja yang mungkin teman-teman lebih kenal selama ini. Nah, semua perusahaan ini ada listing di Bursa Efek Indonesia dan para investor yang berminat bisa membeli saham-saham perusahaan tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah tertarik melakukan investasi di bursa saham? Nah, lalu bagaimana kita memilih saham apa yang ingin kita beli? Nah, saat ini kita memiliki dua analisa, yaitu fundamental analysis serta technical analisa. Nah, pada fundamental analysis merupakan analisa berdasarkan dengan kondisi suatu perusahaan itu sendiri, lalu kondisi industri yang terkait, serta kondisi ekonomi. Adapun analisa teknikal adalah analisa berdasarkan pergerakan harga saham di masa lampau. Umumnya analisa teknikal menggunakan pergerakan candlestick. Nah, candlestick ini ditemukan oleh seorang saudagar beras di Jepang yang menggunakan candlestick ini untuk memprediksikan harga beras di Jepang terlebih dahulu. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai analisa fundamental. Analisa fundamental yang pertama menggunakan pendekatan top-down analysis adalah ekonomi makro. Dari ekonomi makro ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap pergerakan harga saham maupun keadaan perusahaan. Nah, beberapa hal yang bisa diperhatikan dari data-data ekonomi tersebut, misalnya adalah pertumbuhan ekonomi, ada juga tingkat pengangguran, ada juga inflasi, lalu ada pendapatan per kapita penduduk, lalu ada data ekspor impor serta neraca dagang, dan data neraca transaksi berjalan. Nah, kalau untuk Indonesia, umumnya data yang cukup berpengaruh adalah data pertumbuhan ekonomi, serta data neraca dagang dan data neraca transaksi berjalan. Sedangkan kalau katakanlah kita membahas mengenai bursa Amerika, data yang cukup berpengaruh di mereka adalah data tingkat pengangguran serta data inflasi. Hal ini juga berbeda-beda tergantung dari kondisi pasar modal suatu negara itu sendiri. Lalu yang kedua adalah sektor industri. Sektor industri ada 5 hal yang menjadi pertimbangan bagi kita dalam memilih suatu saham. Nah, yang kita pertama adalah kita lihat adalah kekuatan dari supplier. Seberapa kuatkah pemasok
bagi harga bahan baku yang ditawarkan kepada perusahaan. Lalu bargaining kekuatan dari konsumen itu sendiri. Lalu juga ada ancaman dari pesaing baru, ancaman dari produk pengganti, serta persaingan dalam industri sendiri. Nah, apabila kita memilih suatu saham, pada umumnya pasti kita akan memilih saham-saham yang merupakan market leader di industri tersebut. Kita akan memilih penguasa pasar dan juga market leader dan didukung dengan nama besar serta potensi yang cerah di masa yang akan datang. Nah, tentunya kalau kita menggunakan contoh kasus, misalnya, pada saat ini teman-teman pasti punya smartphone, entah yang menggunakan sistem berbasis Android atau berbasis iOS dari Apple. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari beberapa tahun lalu, ada perusahaan telepon yaitu BlackBerry dan Nokia. Namun sekarang kita sudah tidak mendengar lagi tentang BB misalnya atau Nokia, karena kalah bersaing dibandingkan dengan produk seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu smartphone berbasis Android serta iOS. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ketika kita memilih perusahaan, kita harus melihat yang memiliki prospek yang cerah, serta juga memiliki daya saing dan mampu bersaing, beradaptasi dengan teknologi yang baru. Lalu kita akan membahas yang sebenarnya adalah poin penting di pemilihan saham, yaitu juga yang akan menjadi poin utama pembahasan kita pada hari ini, yaitu laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan tersebut apa sih sebenarnya? Laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi terkait posisi keuangan serta kinerja dan perubahan posisi keuangan dalam perusahaan yang memiliki manfaat untuk pengguna kita dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, jenis dari laporan keuangan itu sendiri berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut, yaitu neraca, laba rugi, perubahan modal, serta arus kas. Lalu kita lihat apa sih sebenarnya beda dari keempat hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai neraca serta laporan laba rugi dan juga rasio dengan contoh-contoh yang sudah ada. Nah, pada misalnya adalah neraca. Neraca tersebut adalah laporan tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Misalnya, pada penutupan, pada sini, saya menggunakan contoh dari PT Sido Muncul. Ini adalah laporan neraca dari PT Sido Muncul selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini kita bisa melihat posisi neracanya tersebut, yang berupa aset lancar, aset tidak lancar, lalu juga ada utang jangka pendek, yaitu utang di bawah 1 tahun, dan utang jangka panjang, yaitu utang di atas 1 tahun. Serta modal dari perusahaan itu sendiri. Nah, pada saat ini, neraca merupakan laporan per tanggal tertentu. Nah, kalau teman-teman melihat bahwa di sini ditulis tahun 2016, 17, 18, 19, dan 2020, yang dimaksud sebenarnya adalah 31 Desember 2016, 31 Desember. Jadi yang dibahas ini adalah sebenarnya berapa aset yang dimiliki perusahaan tersebut pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Itu yang dimasukkan ke dalam neraca. Karena laporan laba rugi di Indonesia menggunakan periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, hal itu berbeda misalnya dibandingkan dengan negara lain, misalnya seperti Jepang, yang laporan keuangannya dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret. Lalu, kalau kita melihat contoh dari neraca di sini, kita lihat bahwa perusahaan menunjukkan perkembangan nilai dari aset lancar. Di mana di tahun 2016, asetnya
Setiap kali total aset menunjukkan 2,9 triliun. Dan di tahun 2020 naik menjadi 3,8 triliun. Nah, ini merupakan suatu perbaikan di mana kita melihat bahwa jumlah aset bertambah cukup baik. Nah, lalu yang berikutnya adalah laba rugi. Nah, laba rugi ini sendiri adalah laporan mengenai pendapatan, beban, dan hasil kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yaitu hasilnya seperti apakah perusahaan tersebut membukukan laba ataukah mencatatkan kerugian. Nah, berbeda dengan neraca yang hanya mencatat aset atau harta dan utang yang dimiliki perusahaan di tanggal tertentu. Nah, neraca ini adalah laporan summary dari 1 tahun, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Nah, kalau kita lihat di contoh ini, misalnya adalah penjualan perusahaan, yaitu Tigo ini, mencatatkan penjualan bersih senilai 2,5 triliun di tahun 2016. Dan kemudian menunjukkan kenaikan sampai mencapai 3,3 triliun di tahun 2020. Nah, dari 2,5 triliun sampai 3,3 triliun, maka kita bisa melihat bahwa perusahaan mencatatkan kenaikan penjualan dalam 5 tahun saja bisa naik sebesar 800 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan beban pokok penjualannya? Nah, beban pokok penjualan ini umumnya terdiri dari biaya bahan baku. Kita melihat bahwa di tahun 2016, beban pokok penjualannya sebesar 1,49 triliun. Dan di tahun 2020, beban pokok penjualannya juga 1,49 triliun. Sedangkan di atasnya, penjualan bersih naik menjadi 3,3 triliun. Sehingga kita melihat di laba kotornya naik dari 1 triliun di tahun 2016 menjadi 1,8 triliun di tahun 2020. Hal ini karena ditopang oleh efisiensi dari beban pokok penjualan yang naik tidak signifikan atau hanya naik sangat tipis saja. Kita lihat dari 1,49 triliun menjadi 1,496 triliun. Jadi penjualannya meningkat, namun biaya bahan bakunya masih bisa dipertahankan. Sehingga laba kotor naik sangat bagus sekali. Lalu kita lihat ada beban usaha. Nah, beban usaha ini biasanya terbagi menjadi laba menjadi beban biaya administrasi G&A, lalu juga ada biaya sales dan marketing, serta beberapa biaya lainnya. Nah, lalu juga kita melihat bahwa perusahaan menunjukkan beban usahanya naik tidak begitu signifikan. Hanya dari 489 miliar naik menjadi 667 miliar di tahun 2020. Sehingga laba operasi dari 578 miliar bisa naik menjadi 1,15 triliun rupiah. Lalu hasil itu ada penghasilan dan juga beban lain-lain. Pada umumnya penghasilan dan beban lain-lain ini mencakup ada biaya bunga misalnya, lalu juga ada beban bunga maupun beban pinjaman. Lalu juga kita ada beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan setiap tahun. Dan kemudian di bottom line-nya ada laba tahun berjalan. Kalau kita lihat laba tahun berjalan juga menunjukkan kenaikan yang baik, yaitu dari 480 miliar di tahun 2016 dan kemudian berhasil naik menjadi 934 miliar di tahun 2020. Nah, untuk teman-teman di sini bisa melihat tren dari penjualan maupun dari kinerja laba yang ada. Apabila kita berinvestasi di suatu perusahaan, tentu kita akan mencari perusahaan yang memiliki tren peningkatan penjualan kinerja. Misalnya adalah penjualan dari tahun ke tahun menunjukkan
tren peningkatan. Begitu juga dengan laba di bottom line, yaitu laba tahun berjalannya juga menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun ke tahun. Nah, laba dari tahun berjalan inilah yang nanti akan diberikan kepada pemegang saham sebagai dividen setiap tahunnya. Nah, jumlah ini bervariasi, kadang-kadang bisa 30%, 50%, 90%, bahkan juga 100% dari seluruh laba tahun berjalan ini yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Lalu berikutnya adalah rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini adalah analisa perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Yang sudah tadi kita lihat seperti data dari neraca, laporan laba rugi, maupun dari arus kas. Nah, data-data tersebut bisa kita ambil angka-angkanya untuk memperoleh beberapa rasio keuangan. Nah, kalau dari contohnya, kita melihat di sini ada contohnya. Yaitu ini adalah ROA, yaitu rasio laba rugi terhadap aset. Kita lihat juga menunjukkan perbaikan. Jadi 16% misalnya di tahun 2016 menjadi 24% di tahun 2020. Lalu ada ROE, yaitu return, gitu. Itu rasio laba rugi terhadap ekuitas. Juga membukukan kinerja, perbaikan kinerja dari 17,4% di tahun 2016 menjadi 29% di tahun 2020. Lalu ada rasio laba rugi terhadap pendapatan. Di sini pada ada rasio margin tersebut, kita memiliki beberapa rasio, seperti misalnya gross profit margin, lalu juga ada OPM, yaitu operating profit margin, serta ini adalah NPM, rasio laba rugi terhadap pendapatan. Nah, ini misalnya diperoleh dari laba tahun berjalan ini dibagikan dengan penjualan bersih. Nah, semakin besar rasionya, maka tentu semakin baik, karena berarti semakin besar laba yang kita peroleh dari penjualan. Contoh misalnya adalah di tahun 2016 naik dari 18,8% naik menjadi 28%. Lalu juga ada rasio lancar, rasio liabilitas terhadap aset, serta rasio liabilitas terhadap ekuitas. Nah, penjelasan yang lebih lengkapnya sini kita melihat bahwa di sini sebenarnya rasio keuangan ini ada 5, yaitu adalah liquidity ratio, leverage ratio, ada juga efficiency ratio, profitability ratio, serta market value ratio. Nah, semua rasio ini pada umumnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk melakukan investasi di pasar modal tentunya. Tapi tentunya karena rasio-rasio ini juga sangat banyak dan jumlahnya puluhan, biasanya kita hanya memperhatikan beberapa rasio-rasio keuangan yang sangat sering dipakai maupun muncul di dalam berita sebagai petunjuk ataupun indikator dari kinerja suatu perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat itu sendiri misalnya, dari contoh yang ada, yang pertama kita ada lihat adalah seperti misalnya rasio liquidity rasio tersebut. Ini adalah mengukur kemampuan likuiditas suatu perusahaan dengan melihat aset lancar perusahaan terhadap utang lancar. Dan contohnya yang tadi, yang menjadi bagian dari liquidity ratio ini adalah rasio lancar, yaitu current ratio. Jadi bahwa aset tersebut dapat menutupi semua utang lancar. Ini dikatakan bagus kalau rasionya berada di atas 1%. Jadi artinya kalau misalnya, kalau kita lihat dari contoh yang ada neraca, yaitu kita melihat aset lancar perusahaan di tahun 2020 adalah sebesar 2,05 triliun. Tapi liabilitas lancarnya 560 miliar. Nah, itu berarti kalau misalnya aset lancar ini semua dijual, maka bisa untuk melunasi seluruh utang.
Bahkan jumlah aset lancar ini adalah seperti yang kita lihat ini 3,7 kali terhadap utang jangka pendek. Nah, ini berarti adalah kinerja yang bagus karena itu berarti bisa menutupi utang yang misalnya jatuh tempo. Selain dari current ratio tadi, itu juga masih ada quick ratio, lalu juga ada cash ratio. Lalu kita lihat ada activity ratio. Nah, activity ratio ini adalah melihat beberapa aset yang menunjukkan sebenarnya aktivitas dari aset-aset perusahaan pada kinerja sehari-hari. Jadi kalau misalnya aktivitas tersebut rendah, berarti kinerja suatu perusahaan tersebut tidak begitu efisien. Karena waktu yang diperlukan banyak, namun hasilnya tidak begitu setimpal. Lalu juga kita lihat ada misalnya adalah profitability ratio. Nah, profitability ratio itu adalah tingkat perimbangan perolehan keuntungan dibanding penjualan. Nah, contoh yang kita lihat itu tadi adalah misalnya rasio laba rugi terhadap pendapatan, yaitu 28% di tahun 2020. Nah, kalau kita melihat rasio tersebut diperoleh dari laba tahun berjalan dibagi dengan penjualan bersih. Itu adalah net profit margin. Lalu juga ada rasio laba operasi dibandingkan dengan penjualan bersih, yaitu kalau kita lihat dari contoh adalah 1,1 triliun dibagikan dengan 3,3 triliun. Nah, itulah margin dari laba operasi. Lalu yang berikutnya adalah margin laba kotor. Nah, ini juga sama, yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih, maka menghasilkan margin laba kotor atau gross profit margin. Nah, ini adalah beberapa contoh rasio yang ada di sini. Lalu market value ratio yang kita bahas yang terakhir, itu adalah rasio yang digunakan untuk menilai harga suatu perusahaan di pasar. Pada umumnya adalah kita mau menilai bagaimana sih suatu perusahaan itu dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Kita pada umumnya menggunakan PE ratio atau menggunakan PBV yang biasa umumnya untuk perbankan. Lalu juga yang tadi kita juga ada leverage ratio. Nah, leverage ratio ini adalah mengukur bagaimana modal tersebut dibandingkan pinjaman yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tapi seperti yang kita lihat, pada umumnya yang sering dibahas ini adalah 4 rasio yang akan kita bahas berikut. Kalau kita misalnya sering membaca di koran, maka sering katakan disebut, oh, perusahaan ini memiliki return on equity sekian. Nah, ROE ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Semakin tinggi ROE, artinya makin bagus perusahaan ini menghasilkan laba. Nah, itu rata-rata bisa dibilang perusahaan dengan ROE di atas 20% sudah memiliki tingkat ROE yang tinggi. Nah, rumus dari ROE ini adalah net income dibagi dengan shareholder equity. Kalau kita lihat dari berdasarkan contoh yang ada di sini, net income di sini adalah laba tahun berjalan dibagikan dengan modal dari perusahaan. Berikutnya adalah debt to equity. Nah, debt ini mengukur tingkat utang perseroan yang dimiliki dibandingkan dengan modal. Nah, tentunya semakin rendah debt to equity ratio, artinya semakin rendah tingkat utang. Adapun semakin tinggi debt to equity ratio, artinya semakin tinggi utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan dengan debt equity melebihi 2% dikatakan memiliki debt equity yang tinggi. Tapi tentu saja kita harus memperhatikan perusahaan yang ada. Karena kalau debt to equity ini biasa tidak berlaku untuk perusahaan keuangan seperti bank. Kenapa? Karena bank itu menghimpun dana dari masyarakat.
Nah, yang terakhir, yang ini ya sebenarnya adalah yang paling sering dibahas ketika kita membahas mengenai valuasi saham. Mungkin teman-teman pernah melihat di berita atau mungkin membaca di buku pelajaran. Valuasi dari PI. Wah, saham ini PI-nya sudah tinggi, udah kemahalan nih. Wah, saham ini PI-nya masih rendah, masih bagus nih. Tapi sebenarnya PI itu apa sih dan diperoleh dari mana? Nah, PI ini membandingkan harga pasar dibandingkan dengan laba per saham. Makin tinggi PI artinya harga saham tersebut makin tinggi. Kalau semakin rendah, artinya harga saham tersebut semakin murah. Umumnya, perusahaan tersebut dikatakan mahal apabila PI-nya melebihi 15 kali. Tentu juga kita harus memperhatikan dengan perusahaan kompetitor karena ada beberapa jenis industri yang memang memiliki PI yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Nah, umumnya PI dengan industri yang tinggi tersebut adalah PI perusahaan-perusahaan consumer goods. Kenapa PI perusahaan consumer goods harganya lebih tinggi, bahkan PI-nya bisa 20 kali, 30 kali. Nah, itu karena dianggap kerja sebagai consumer goods ini sering dianggap sebagai perusahaan defensif. Defensif artinya memiliki daya tahan. Dalam artian ketika kondisi ekonomi memburuk, misalnya, dianggap kinerja perusahaan ini tidak terlalu terdampak dibandingkan dengan perusahaan lain. Kenapa? Ya karena misalnya kita melihat bahwa dia menjual bahan baku atau barang yang kita butuhkan sehari-hari. Ya tentu kita akan tetap membutuhkan produk tersebut, misalnya kita misalnya konsumen tetap mandi, misalnya tetap menggosok gigi setiap harinya. Nah, lalu juga yang kemudian adalah price to book value. Nah, PBV ini membandingkan harga pasar dibandingkan nilai buku per saham. Artinya semakin rendah PBV, artinya harga saham tersebut semakin murah. Semakin tinggi PBV, artinya harga saham tersebut semakin mahal. Umumnya perusahaan dikatakan mahal jika PBV-nya lebih dari 2 kali. Tapi juga kita lihat industrinya berada. Biasanya kita memakai ini di saham perbankan. Nah, kalau misalnya kita melihat dari saham-saham perbankan tersebut, kita sering menilai dari PBV-nya. Contohnya misalnya kita lihat saham dari bank BRI katakanlah. Nah, BRI saat ini memiliki PBV sebesar 2,49 kali. Adapun saham BCA sendiri saat ini memiliki PBV sebesar 3,97 kali. Sedangkan misalnya saham berikutnya yaitu BNI memiliki PBV sebesar 0,8 kali. Nah, kalau lihat dari 3 contoh tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa saham dengan PBV yang lebih rendah secara valuasi lebih murah. Lalu setelah kita sudah membahas mengenai tips-tips fundamental lainnya, yang tadi seperti katakanlah misalnya sudah membahas mengenai kondisi ekonomi, sudah membahas seperti industri, juga sudah membahas mengenai kinerja perusahaan. Kinerja perusahaannya apakah bagus? Enggak. Penjualannya naik setiap hari. Nah, sebelum ini ada beberapa tips-tips dari investasi saham untuk para investor dan juga teman-teman semua. Nah, nilai investor pertama adalah kenali bisnis dari misalnya saham yang ingin kita beli. Setelah itu kita harus melakukan analisa mengenai fundamental. Kita tahu apa yang kita beli. Kita lihat kinerja industrinya. Juga kondisi ekonomi, lalu industri. Apakah industri ini kira-kira berprospek di masa yang akan datang? Ataukah industri ini, industri ini ternyata sudah ditinggalkan orang karena perkembangan zaman. Nah, kita harus memikirkan hal ini terlebih dahulu. Lalu juga ada kinerja keuangan. Kita ingin pastinya membeli perusahaan yang kinerjanya bagus. Nah, pendapatannya naik setiap tahun. Laba bersihnya juga naik setiap tahun. Rajin bagi dividen. Terus produk-produknya juga terkenal, semua orang tahu.
Kalau orang bilang, oh ini pasti produknya keren dan bagus. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan. Lalu, kalau berdasarkan analisa teknikal, ini adalah mengetahui price dan juga exit price dari suatu harga saham. Lalu, tips investasi yang ketiga adalah terapkan manajemen risiko. Pada umumnya ketika kita atau investor melakukan investasi di saham tersebut, kita pasti ada emosinya. Ketika oh ini harga sahamnya naik terus, jadi ingin beli. Lalu ketika sahamnya turun, nah kita sini adalah ketika kita melakukan investasi saham, kita harus menetapkan stop loss dan juga target harga yang ingin kita capai. Dan juga kita harus berdisiplin dalam melakukan manajemen risiko tersebut. Lalu yang keempat adalah melakukan monitor secara rutin. Dan akhirnya teman-teman harus misalnya kita menyisihkan waktu untuk memantau pergerakan harga saham yang misalnya kita ingin miliki atau yang ingin kita incar. Lalu yang kelima adalah selalu update berita terbaru. Nah, selalu ikuti berita mengenai perkembangan perusahaan atau maupun pasar modal yang ada. Nah, berita-berita terbaru ini misalnya teman-teman bisa lihat di aneka website berita, misalnya seperti di kontan.co.id, ada juga di bisnis.com, dan juga ada beberapa aplikasi gratis seperti FTI yang memberikan informasi keuangan secara gratis. Jadi dengan selalu update berita terbaru ini, kita tidak akan ketinggalan. Lalu ini adalah profil resiko dari investor. Ada investor yang katakanlah konservatif, moderat, dan juga agresif. Nah, ini dilihat dari beberapa target keuntungan yang akan kita peroleh, serta seberapa besar resiko yang akan kita tanggung. Makanya kita melihat bahwa profil investasi kita ini berbeda sesuai dengan profil resiko kita. Kalau kita orang konservatif, umumnya kita akan melakukan katakanlah investasi di obligasi. Nah, untuk obligasi, kita bisa lihat ada ORI yang belakang juga dijual, lalu juga seperti ada reksadana dan saham. Lalu di moderat ini dan agresif. Nah, kalau untuk di agresif, umumnya portofolio saham mencakup yang terbesar. Sesuai dengan ADG dari saham tersebut bahwa big risk, big return. Lalu kita melihat bahwa ada perbedaan antara investing dengan trading. Nah, ketika kita masuk investasi, tentu kita menentukan jangka waktu investasi. Nah, umumnya investasi ini memakan waktu beberapa tahun. Nah, kita harus memilih industri yang menurut pandangan kita memiliki masa depan yang cerah dalam beberapa tahun ke depan. Lalu pilih saham yang terbaik. Jadi katakanlah dari industri yang kita pilih itu, kita harus memilih market leader, penguasa pasar maupun perusahaan yang nomor satu ada di bidang tersebut. Dan lakukan secara review secara berkala. Karena seperti dia bilang, bahwa saat ini perkembangan dari industri maupun dari teknologi begitu cepat. Bisa jadi akan tiba-tiba muncul produk baru yang akan mendistribusi produk lama. Lalu, apa sih trading? Nah, trading ini kita melakukan transaksi jual beli saham. Umumnya, trading ini jangka waktunya singkat, di bawah 1 tahun. Setelah tentukan itu, jangka waktu trading, kita harus memilih saham untuk trading. Masukkan ke dalam daftar kita, lalu buat rencana untuk trading tersebut. Nah, maka kita kalau melihat trading sendiri bisa dibedakan menjadi 3. Yaitu swing, intraday, dan scalp. Nah, kalau dari scalp ini sebenarnya adalah trading dalam jangka waktu yang sangat singkat. Bisa dibilang hitungannya bahkan menit. Bisa jadi seseorang bahkan membeli saham, katakanlah dia membeli saham ketika bursa dibuka. Dia beli saham di jam 9 pagi, bisa jadi dia jual di jam 9 lewat 5 menit. Itu yang disebut dengan scalper.
Lalu juga ada intraday, serta ada swing. Nah, dalam intraday ini, berarti investor akan melakukan transaksi jual beli saham dalam satu hari saja. Jadi kalau misalnya hari Senin, dia akan membeli saham tersebut bisa di jam 10 pagi. Tapi dia akan jual mungkin bisa di jam 1 siang, jam 2 siang. Tapi harus dalam hari itu juga. Dia nggak bakal simpan saham itu sampai besok. Nah, kalau swing ini bisa memakan waktu beberapa hari. Bisa jadi dia beli Senin, dia jual di hari Kamis misalnya. Mohon maaf Bu Helen, Ya. ini di tempat saya screen sharing-nya warna hijau PPT-nya Bu. Oh iya, coba saya ulangi lagi. Ya maaf ya Bu. Ya. Masih berwarna hijau nggak? Sudah oke Bu. Okay. Terima kasih Bu. Ya. Lalu kita lihat juga ada financial account trading, kita ada juga investing, lalu juga ada mix. Nah, pada umumnya investing ini orang-orang lebih investor biasanya memilih saham-saham blue chip. Nah, saham blue chip itu apa sih? Ini juga istilah yang sangat sering banget kita dengar ya. Saham blue chip itu adalah saham yang kita bisa dibilang memiliki perusahaan yang memiliki sejarah yang panjang. Mungkin usia perusahaannya sudah puluhan tahun. Lalu juga sudah terkenal satu negara misalnya. Jadi ketika kita mengatakan, oh ini saham perusahaan A, B, maka bisa dibilang semua orang tahu perusahaan itu, juga tahu produk-produknya, serta memiliki reputasi yang bagus. Nah, itu biasa disebut dengan saham blue chip. Lalu 30% lain yang umumnya adalah saham second liner, dengan proses pertumbuhan yang bagus, serta sejarah dividen. Lalu juga ada trading, misalnya kalau kita tradingnya mix. Bisa jadi kita sebagian trading, sebagian investing. Nah, maka kita melihat bahwa pembagian alokasi portofolio, misalnya 50% untuk blue chip dan saham dividen, lalu juga 30% untuk saham trading, dan 20% adalah uang kas yang kita pegang di tangan untuk jaga-jaga. Nah, untuk saham dividen itu sendiri, Bursa Efek Indonesia saat ini memiliki IDX Dividend 20. Lalu Dividend 20 ini merupakan daftar 20 perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar dalam 3 tahun terakhir. Itu sekian presentasi dari saya hari ini. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti dan bisa lebih mengetahui mengenai pasar modal dan juga saham. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi ini, dan apabila ada pertanyaan silakan ditulis di Q&A-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Helen atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin tadi kita kan udah belajar banyak banget nih, udah mulai dari investasi dijelaskan itu apa, instrumennya bagaimana, apa-apa aja, saham, laporan dan rasio keuangan, profil resiko, dan masih banyak lagi yang sudah disampaikan oleh Ibu Helen. Nah mungkin masuk ke Q&A aja nih langsung. Tapi sebelum masuk Q&A mungkin sekali lagi saya himbau untuk teman-teman yang telah hadir dan mungkin belum mengisi absensi, bisa diisi terlebih dahulu dan ini sudah dikirim di meeting chat. Nah, oke. Baik, langsung saja untuk sesi tanya jawab kepada pemateri di acara BBI pada pagi hari ini. Teknisnya teman-teman bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Helen, bisa langsung raise hand saja, nanti saya persilahkan. Teman-teman bisa langsung on mic, atau bisa juga mengklik link website Slido yang telah dibagikan oleh panitia di dalam meeting chat dan bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di sana. Silakan teman-teman.
Oke, ini udah ada yang bertanya, langsung ada yang raise hand Ibu. Mungkin Derwinto Sipayung. Saya persilahkan untuk on mic. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Gading dan Bu Helen sebelumnya untuk kesempatan bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya sangat sederhana, Bu. Dan udah sering saya dengar pernyataan atau sebuah tips ya. Tadi kan Ibu sampaikan kalau tips investasi itu mulai dari mengenali bisnisnya. Nah, kenapa saya katakan sederhana? Karena pertanyaan seperti ini, Bu. Kira-kira sejauh mana indikatornya apa saja kita dikatakan mengenali bisnis tersebut gitu. Seperti misalkan ya Bu, kalau kita katakan Indofood. Nah, apakah mengenali bisnis Indofood itu cukup sejauh oh iya Indofood dia menjual produk-produk sehari-hari seperti misalkan Indomie, bumbu dapur atau misalkan tadi sudah muncul dia adalah perusahaan farmasi atau jamu tradisional. Nah, kira-kira kapan saat kita berani mengambil keputusan investasi kalau kita melihat pengenalan terhadap bisnis perusahaan tersebut? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu yang mungkin saat ini juga Ibu sebagai analis gitu kan mengenali bisnis perusahaan? Apalagi mungkin saat ini banyak banget ya Bu bisnis-bisnis baru seperti teknologi, healthcare yang nantinya mungkin menjadi tren baru di pasar kita gitu. Pertanyaan saya seperti itu, Bu Ellen. Terima kasih. Ya, terima kasih juga ya atas pertanyaannya. Kita langsung jawab aja nih atau kita langsung masih mau polling dulu? Boleh Ibu kalau misalnya ingin langsung menjawab, boleh. Oke, baiklah, kita langsung aja ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, kalau kita membahas mengenai industri, sebenarnya apa sih yang kita harus bahas di industri tersebut? Nah, pada umumnya seperti yang kita bahas sebelumnya, beberapa hal yang kita perhatikan adalah misalnya yang di slide ini, yaitu 5 hal ya. Apa sih yang harus kita pahami mengenai industri? Yang pertama adalah pastinya, kalau misalnya kita menggunakan contoh Indofood tadi. Kan? Nah, Indofood tadi misalnya adalah perusahaan penghasil mie instan terbesar di Indonesia. Tentu kita melihat produknya bahwa, kita lihat dari katakanlah industrinya. Berapa pangsa pasar yang dia miliki? Apakah dia pangsa pasar penguasanya nomor 1, ataukah dia katakanlah nomor 2, nomor 3. Lalu setelah itu kita juga melihat dari pesaing. Siapa sajakah pesaingnya? Lalu bagaimana keunggulan dia dibandingkan dengan pesaing? Lalu juga dengan bahan baku. Nah, saat ini Indofood sendiri, sebenarnya Indofood kan terbagi menjadi beberapa divisi misalnya. Dia ada divisi mie instan, ada divisi Bogasari yang merupakan produksi tepung terigu, lalu juga ada divisi CPO dan juga ada divisi distribusi. Nah, kalau kita melihat dari bagian ini, competitive delivery within an industry, berarti dia menang atas para pesaingnya karena dia saat ini masih menjadi penguasa pasar dengan pangsa pasar 70% lebih di Indonesia. Lalu bagaimana dengan suppliers ya? Dia bahkan punya Bogasari yang merupakan produsen terigu terbesar di Indonesia. Maka kita bisa melihat bahwa dari bahan baku dia tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan customer-nya? Kalau berdasarkan data, saat ini kita melihat bahwa konsumsi per kapita mie instan di Indonesia itu adalah 52 bungkus per tahun. Dalam artian rata-rata satu orang makan minimal 1 bungkus mie instan setiap hari. Lalu bagaimana dengan ancaman dari pesaing baru? Ya, saat ini kita lihat bahwa sudah ada beberapa pesaing yang baru masuk. Lalu bagaimana kita juga harus melihat bagaimana tanggapan dari suatu perusahaan terhadap pesaing baru tersebut. Apakah saya misalnya mau mengadakan promosi baru, apakah saya mau mengadakan katakanlah inovasi rasa baru misalnya, supaya orang-orang tetap tertarik. Lalu kita lihat adalah ancaman dari produk pengganti. Ya, kalau produk penggantinya misalnya mungkin kayak nasi. Sebenarnya kalau kita makan instan ini sebenarnya ada substitusi dari kita makan nasi kan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan.
Ya, mungkin ini bisa menjawab karena kita saat ini kita menggunakan contoh sebagai Indofood, tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan industri lainnya, ya kira-kira juga sama. Tapi kita membandingkan seperti juga ya delivery-nya, bargaining power-nya, terus kita juga melihat ke depannya prospeknya bagaimana ya, apakah dalam beberapa tahun lagi misalnya orang-orang tetap akan makan Indomie gitu. Nah, mungkin ini bisa membantu untuk pertanyaan tadi. Baik, baik, terima kasih Bu. Berarti harus tetap diperhatikan bargaining power-nya, lalu prospek ke depannya bagaimana, begitu ya Bu ya? Mungkin Darwinto Sipayung sudah menjawab. Sudah menjawab Bu Helen, terima kasih, dan terima kasih juga Mbak Salsabila. Ya, terima kasih kembali. Nah, mungkin ini ada lagi lanjut pertanyaan Ibu saya bacakan. Saya izin bertanya, untuk keunggulan saham dibandingkan instrumen investasi lainnya, apa sih Bu? Mungkin bisa dijawab Ibu Helen. Oke, thank you, Salsa. Nah, kalau kita lihat keuntungan kelebihan saham misalnya dibandingkan perusahaan lainnya, kalau kita melihat di sini misalnya, apa sih instrumen investasi lainnya? Ya, misalnya ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada deposito, logam mulia, dan juga properti. Nah, kalau dibandingkan lainnya misalnya nih dengan properti, tentu dana yang kita perlukan misalnya untuk beli properti saat ini tidaklah murah ya. Kalau misalnya kita katakanlah mau beli tanah, mau beli rumah, apartemen, kalau di kota-kota besar, apalagi misalnya katakan Jakarta, kita mungkin membutuhkan uang puluhan miliar. Lalu juga seperti yang lainnya deposito maupun obligasi. Ada batas uangnya. Lalu juga katakanlah peluang potensi return yang ditawarkan itu tidak sebesar dari saham. Nah, kelebihan saham yang pertama sebenarnya kita lihat adalah saham tersebut lebih fleksibel. Kita bisa membeli saham kapanpun kita mau, lalu bisa jual kapanpun kita mau. Lalu yang kedua adalah harganya. Kalau kita melihat harga katakanlah saham di Bursa Efek Indonesia tersebut, kita memiliki saham dengan kisaran harga yang sangat bervariatif. Katakanlah kita melihat bahwa ada saham yang harganya ratusan, bahkan ada harga yang di bawah 100 rupiah juga ada, sampai dengan saham yang harganya puluhan ribu rupiah. Jadi itu sesuai dengan kemampuan dari dana yang kita miliki sendiri. Lalu potensi return yang ditawarkan juga ya sesuai dengan saya high risk, high return. Maka potensi return yang ditawarkan dari saham itu sendiri juga lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen lainnya. Ada saham katakanlah kita bisa melihat bisa menawarkan return sampai ratusan persen. Tentu sekali lagi tergantung dari saham apa misalnya yang kita pilih dan timing dari pembelian saham tersebut. Lalu saham tersebut juga bisa dijual kapanpun kita mau ketika kita menggunakan dana. Semoga itu bisa membantu ya untuk teman-teman apa sih sebenarnya keunggulan saham dari yang lain. Jadi kalau kesimpulannya, satu, fleksibel jual beli, dua, dananya tergantung dari kemampuan kita karena harga saham itu bervariasi, dan tiga, kita mau jual kapanpun juga bisa. Baik, terima kasih Bu Helen atas jawabannya. Langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Bu, maksud dari saham second linear with growth prospect itu bagaimana ya Bu? Dan apa sih bedanya dengan saham blue chip? Oke, makasih buat pertanyaannya ya. Nah, kalau kita lihat misalnya, apa sih kalau kayak teman-teman kita sering lihat, apa sebenarnya saham second liner dan juga saham blue chip. Nah, kalau saham blue chip sendiri adalah saham yang biasanya dianggap merupakan market leader di pasarnya, lalu juga memiliki reputasi yang baik, memiliki sejarah perusahaan yang sudah panjang, bisa dibilang kinerja perusahaannya mungkin ada yang usianya bahkan sudah sampai ratusan tahun, sampai puluhan tahun,
lalu juga memiliki kinerja perusahaan yang baik, serta memiliki good corporate governance. Lalu juga kalau katakanlah misalnya kita mengatakan bahwa jumlah saham, kita misalnya saya mengatakan bahwa ini adalah PT A, PT B, maka bisa dibilang nyaris seluruh orang di Indonesia itu pernah mendengar PT tersebut. Mungkin juga tahu semua produknya. Nah, itu yang disebut dengan saham blue chip. Nah, kalau saham second liner itu sendiri adalah dia belum masuk, sebenarnya dia ada level kedua dari blue chip, tapi dia belum termasuk dalam kategori blue chip tersebut. Karena kenapa? Bisa jadi mungkin dia adalah kedua di pangsa pasarnya, lalu juga market kapitalisasi pasarnya tidak sebesar kapitalisasi pasar blue chip. Karena pada umumnya saham-saham blue chip tersebut memiliki kapitalisasi pasar puluhan sampai ratusan triliun rupiah. Kalau misalnya kita lihat bahwa saat ini saham-saham blue chip misalnya yang dari market cap juga ini bahkan sampai ratusan triliun. Maka itu bisa dikategorikan sebagai blue chip juga. Salah satu penentunya adalah market cap yang kapitalisasi pasar yang besar. Semoga itu bisa membantu ya. Baik, terima kasih Bu Helen atas jawabannya. Semoga menjawab untuk yang bertanya. Langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Helen izin bertanya, kalau untuk startup, apakah masih bisa menggunakan IPSDR lagi? Karena kita tahu mereka itu rata-rata perusahaan dengan aset yang kecil. Terima kasih Bu Helen. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Nah, startup ini sebetulnya ini sangat menarik ya sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat belakangan ini publik ini dihebohkan dengan rencana IPO dari Bukalapak, yaitu startup unicorn e-commerce pertama yang akan melangsungkan IPO-nya di Bursa Efek Indonesia. Saat ini dalam masa penawaran, serta harga per sahamnya sudah ditetapkan ya, yaitu sebesar 800, dikabarkan ditetapkan harganya tuh di level atas yaitu Rp850. Nah, adapun dari valuasinya sendiri, pada umumnya kita melihat bahwa dari startup ini mereka nggak menggunakan pendekatan dari PE ya, maupun dari PEV. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan unicorn ini masih dalam tahap perkembangan. Jadi mereka masih belum membukukan keuntungan. Kalau kita lihat dari Bukalapak sendiri, dalam 3 tahun terakhir juga masih mengalami rugi. Nah, lalu menggunakan valuasinya seperti apa kalau masih rugi? Pada umumnya saat ini mereka menggunakan itu adalah bisa menggunakan metode pertama seperti adalah price to sales ratio. Jadi itu adalah membukukan revenue pendapatan yang diperoleh dari toko dari Bukalapak misalnya dibagikan dengan jumlah saham yang akan dijual. Dapatkah berapa kali lalu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang sudah IPO. Nah, karena di Indonesia belum ada, ya kita bisa membandingkan dengan contoh perusahaan sejenis e-commerce misalnya di luar negeri. Misalnya kita ada Amazon di Amerika, lalu juga ada Alibaba di China misalnya. Lalu ada juga dari valuasi menggunakan gross transaction. Jadi yang kita perhatikan dari sini adalah seberapa banyak transaksi yang berlangsung di Bukalapak tersebut. Nah, itu adalah bisa juga kayak nilai itu gross merchandise-nya. Nah, itu ada beberapa valuasi yang bisa digunakan. Tapi tentunya seiring dengan perkembangan perusahaan dan tentunya semua investor ingin agar perusahaan tersebut membukukan keuntungan pada dasarnya ya, dan bukan hanya mengandalkan dari kenaikan harga saham tersebut. Semoga ini bisa membantu jawabannya ya teman-teman.
Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya sangat insightful sekali. Ini sangat menarik buat dibahas. Mungkin langsung aja ada pertanyaan lagi nih muncul. Saya bacakan Bu, izin bertanya Bu Helen. Bagaimana cara memilih saham dari sekian banyak saham untuk dianalisa? Karena kalau menganalisa satu persatu kan akan memakan banyak waktu Ibu. Mungkin bisa dijawab Bu Helen. Terima kasih. Ya, betul sekali ya, teman-teman. Kayaknya kita semua tuh pasti udah kayak, waduh, di bursa ada 600-an, 700-an saham. Jangankan tahu, dengar namanya aja pusing. Kodenya aja nggak ingat, pusing. Terus mau memilih yang mana? Nah, kalau untuk ini, teman-teman mungkin bisa dibantu dengan menggunakan, katakanlah misalnya indeks LQ45. Nah, dari Bursa Efek Indonesia sendiri, ada beberapa indeks saham. Nah, seperti yang tadi sempat saya sebutkan itu sebenarnya salah satunya adalah indeks IDX 20, High Dividend 20 ya. Nah, apa sih High Dividend 20 itu? Nah, indeks High Dividend 20 itu adalah daftar 20 perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar selama 3 tahun terakhir. Nah, mungkin 20 saham yang dalam indeks tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman. Lalu juga ada indeks LQ45. Nah, indeks LQ45 ini adalah saham yang katakanlah aktif di perdagangan. Nah, sesuai dengan namanya LQ45, maka ada 45 saham yang tercatat di daftar tersebut. Nah, itu tentunya bisa, lalu umumnya juga perusahaan yang masuk di indeks LQ45 tersebut memiliki kriteria misalnya aktif diperdagangkan, lalu juga sahamnya juga kinerjanya cukup baik. Sehingga daripada kita mikir, aduh ini ada 600 saham pusing. Mungkin kita bisa lihat indeks LQ45, ada 45 saham. Lalu juga bisa juga kalau lebih masih kebanyakan nih, bisa juga di IDX Dividend 20. Jadi itu hanya ada 20 saham. Baik, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa menjawab untuk yang bertanya tadi gimana sih memilih saham supaya bisa dianalisa nggak usah terlalu banyak gitu ya. Nah, mungkin langsung lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pagi Ibu Helen, saya ingin bertanya, apakah valuasi dan analisis fundamental saja cukup sebagai pertimbangan membeli saham? Nah, mungkin bisa dijawab Ibu Helen. Thank you. Ya, kalau katakanlah teman-teman mau melakukan investasi, ya mungkin teman-teman pernah dengar nama seperti Warren Buffett atau seperti itu ya. Nah, mereka umumnya melakukan investasi, tapi itu jangka waktunya kan cukup lama. Nah, kalau seperti itu, teman-teman perlu melakukan analisa fundamental. Analisa fundamental ya seperti yang kita tadi bahas, kita melihat maka perusahaan tersebut katakanlah memiliki nama besar, lalu juga kinerjanya baik, pertumbuhannya naik dari tahun ke tahun, labanya naik dari tahun ke tahun, lalu juga ada bagi dividen, terus manajemennya juga baik, terus perusahaannya udah lama dan kita juga lihat wah 10 tahun lagi perusahaan ini akan masih ada. Nah, lalu itu apabila kita ingin melakukan fundamental. Nah, apabila kalau misalnya teman-teman yang saya ingin trading misalnya kan, nah teman-teman bisa menggunakan analisa teknikal untuk melihat dari pergerakan harga saham apa kira-kira untuk menentukan poin untuk entry, buy, dan sell. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung analisa teknikal itu apa, pada umumnya sekuritas, kalau misalnya teman-teman membuka rekening saham di sekuritas, biasanya ada dibagikan trading ideas setiap harinya, seperti misalnya ada kayak, ini 5 ide saham untuk dibeli. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman. Jadi kalau kita melihat selain analisa fundamental, ada juga analisa teknikal. Nah, analisa teknikal yaitu
melihat pergerakan harga saham di masa lalu. Nah, sehingga teman-teman mungkin bisa itu kapan sih kita udah bisa mulai buy atau sell. Nah, semoga membantu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi nih Bu, mungkin ini terakhir sih, untuk metode value investing sendiri dapat dikatakan berhasil jika return yang dihasilkan berapa atau dengan kondisi yang seperti apa ya Bu Helen? Terima kasih sebelumnya. Thank you. Kalau dari value investing itu sendiri ya, sebenarnya kalau kita melihat bahwa mungkin tidak ada katakanlah return yang fix tersebut ya dari harga tersebut. Tapi pada umumnya apa yang disebut dengan value investing tersebut adalah membeli saham. Katakanlah kita melihat harga suatu saham yang sedang turun dan menurut kita harga tersebut adalah di bawah harga wajar dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman kalau kita melihat dari katakanlah dari tren-tren yang sempat ada ya, yang kita ambil dari contoh yang sederhana misalnya. Beberapa tahun lalu kita kayak ada tren, batu akik nih misalnya. Berapa harga normal batu akik? Tapi ketika lagi tren banget bisa terbang, tapi akan balik lagi ke harga wajarnya. Kemudian ada juga tren tanaman misalnya kan. Ketika tanaman ABC ini sedang lagi heboh, bagian tiba-tiba sudah terbang, tapi lagi akan balik ke harga normalnya. Nah, yang dimaksud dengan value investing ini adalah kita mencari saham yang menurut kita saham ini bagus, kinerjanya juga oke, tapi kok harga sahamnya itu masih rendah banget dibandingkan dengan kinerjanya. Jadi kita harus mencari saham super dengan harga itu. Yang kita bisa lihat misalnya adalah rasio PE rasionya, lalu juga harga wajarnya berapa, labanya. Maka itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari kasus-kasus yang katakanlah contoh dari value investing yang pernah ada, misalnya ya, di Indonesia juga ada beberapa investor yang katakanlah menerapkan metode value investing tersebut. Dan kalau kita lihat dari contoh mereka, misalnya mereka rata-rata untungnya bisa puluhan sampai ratusan sih sebenarnya. Tapi sekali lagi kita harus katakanlah benar-benar jeli dalam memilih harga saham tersebut, dan kita juga harus melakukan analisa yang mendalam dan juga menyeluruh. Karena lagi sekali lihat kita saat ini kita kan melakukan investasi di saham tersebut kan. Ada artian kita menggunakan dana milik kita sendiri. Ya tentunya kita harus sangat hati-hati juga dalam menggunakan dana kita tersebut. Semoga itu membantu ya teman-teman. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, maka sesi tanya jawab pada acara BBI pada pagi hari ini akan ditutup. Terima kasih kepada Ibu Helen sekali lagi atas pemberian materinya dan juga jawaban-jawaban yang sungguh luar biasa, memberikan informasi-informasi yang baru buat kami semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif pada sesi tanya jawab. Oke teman-teman, setelah tadi kita semua telah mendengarkan materi dari Ibu Helen dan juga mengikuti rangkaian acara BBI pada pagi hari ini, aku ingin meminta tolong nih teman-teman untuk bisa mengisi form kuesioner penilaian acara yang telah dibagikan oleh pihak panitia di kolom meeting chat, karena nantinya form kuesioner ini akan dijadikan sebagai penilaian dan evaluasi sehingga acara BBI ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Ya, terima kasih semuanya ya teman-teman dan juga Salsa sudah bersedia. Hari Sabtu ini bukannya libur malah belajar lipat-lipat. Produktif Bu. Oke. Thank you semuanya. Thank you Bu. Oh ya, tapi sebelum
penutupan nih Bu, ada sesi penyerahan sertifikat terlebih dahulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kepada pembicara Ibu kita, Ibu Helen, dan juga dokumentasi oleh panitia. Mungkin langsung saja untuk sesi penyerahan ini akan dipimpin oleh Ketua Kelompok Studi Pasar Modal FEB Undip tahun 2021, yaitu Saudara Fahmi Utomo. Kepada Saudara Fahmi Utomo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Gading atas kesempatannya. Selamat siang Ibu Helen. Sebelumnya saya mewakili teman-teman panitia dari BBI hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi pemateri hari ini, dan juga dari Philips Kualitas yang telah membantu mensupport acara BBI hari ini. Semoga Ibu Helen sukses selalu dan sehat selalu. Makasih Ibu. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Saudara Fahmi yang sudah memimpin sesi penyerahan sertifikat. Mungkin selanjutnya sesi dokumentasi ya, sesi dokumentasi yang akan dibimbing oleh pihak operator. Kepada pihak operator mungkin dipersilahkan untuk memberikan aba-aba. Oke, sebentar ya. Boleh semuanya on cam dulu yuk. Oh iya, on cam dulu Noy. Mau di dokumentasi. Oke. Oke, jadi di sini. Oke. Semuanya siap ya? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih pihak operator yang sudah membimbing sesi dokumentasi. Oke teman-teman, dengan selesainya sesi dokumentasi tadi, berakhir sudah kegiatan belajar bareng investasi Advance Series tahun 2021 kita pada tanggal 24 Juli 2021 ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal, dan semoga Ibu Helen sukses selalu, sehat-sehat terus, dan semoga kita semua dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, terima kasih banyak Ibu. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif juga pada acara BBI pada pagi hari ini, dan teman-teman peserta lainnya yang masih bersemangat untuk mempelajari pasar modal dengan lebih mendalam lagi, jangan khawatir, karena masih akan ada rangkaian acara BBI berikutnya yang diadakan oleh KSPM FEB Undip. Jadi ikuti terus sosial media kami, dan sekali lagi aku himbau untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia di meeting chat. Oke, saya Gading selaku MC ingin meminta maaf jikalau ada kesalahan penyampaian kata atau tindakan yang kurang berkenan. Dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, maka acara belajar bareng investasi Advance Series KSPM FEB Undip 2021 dengan ini saya akhiri. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Helen. Sampai jumpa di rangkaian acara BBI berikutnya ya. Thank you. Terima kasih, Bu.